Kami akan praktik kimia tentang contoh koloid. Langsung saja kita mulai. Alat yang digunakan dalam pembuatan praktek koloid adalah flash HP, 3 buah gelas, 3 buah sendok, dan 3 buah piring. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air sebagai zat pelarut atau zat dispersi, gula, susu bubuk, dan kopi bubuk sebagai zat pelarut atau zat dispersi. Pada percobaan 1, kita buat campuran gula dan air. Kita siapkan gula dan air. Kemudian aduk rata. Pada percobaan kedua, kita campurkan susu bubuk dengan air. Kemudian aduk dengan rata. Ketiga, kita masukkan kopi bubuk dengan air. Lalu aduk hingga rata. Baik, sekarang mari kita lihat jumlah fase yang terlihat secara fisik dengan menggunakan indera mata secara langsung. Pada gelas 1 hanya terdapat satu fase homogen yang jernih dan stabil. Di sini tampak tidak terjadi pemisahan fase ataupun endapan. Pada gelas 2 tampak terlihat hanya satu fase meskipun sebenarnya ada dua fase atau bahkan lebih. Keruh tampak stabil namun campuran ini dapat dipisahkan akibat pemanasan dan pendinginan. Dan pada gelas 3 terlihat nyata terdiri dari dua fase heterogen yang terpisah secara pemisahan fase dan kestabilannya. Mari kita lihat efek tindalnya. Pada gelas 1, cahaya terlihat jelas dapat diteruskan pada sisi lain gelas. Efek tindal yang ditunjukkan di sini tidak tampak. Ini merupakan sifat dari larutan. Pada gelas 2, cahaya tidak dapat diteruskan menembus pada sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel. Partikel yang tidak terlihat tampak seperti titik-titik terang. Ya, benar, ini adalah Cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan pada sisi lain gelas. Ini merupakan ciri suspersi. Dari pengamatan yang telah kami lakukan ini dapat disimpulkan bahwa campuran gula dengan air adalah larutan. Pengamatan yang telah kami lakukan ini dapat disimpulkan bahwa campuran gula dengan air adalah larutan, sedangkan campuran susu bubuk dengan air adalah koloid, dan campuran kopi bubuk dengan air adalah subprensi. Contoh lain dari larutan adalah garam dan air, kemudian sirup dan air, dan lain-lain. Contoh lain dari koloid adalah puding atau agar-agar, oli, santan, dan lain-lain. Contoh lain dari subprensi adalah tepung dan air. Demikian contoh sifat efek tidal dalam membedakan antara larutan koloid dan subprensi dalam kehidupan sehari-hari. Praktikum dari kami. Bila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.